Kalau menurut saya begini, itu bukan mantan siswa. Saya nggak pernah mengatakan itu mantan siswa saya. Itu ya siswa saya dulu. Nah, oleh karena itu dia juga mengatakan Pak Pujo bukan mantan guru saya, tapi Pak Pujo itu masih guru saya. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast bersama saya Gustidika Ardianti. Di podcast kali ini akan ditemani oleh salah satu guru yang luar biasa, yaitu Bapak Pujo Buntoro. Assalamualaikum Pak Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Pak kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Pak Pujo Buntoro ini merupakan salah satu guru bahasa Indonesia yang ada di SMA Negeri 1 Magetan. Nggih leres, Pak? Betul. Menawi pareng nggih, Pak. Badhe nyuwun pirsa, mau bertanya. Pak Pujo menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Magetan itu sejak kapan, Pak? Kalau jadi guru bahasa Indonesia, saya mulai 1 April 2000. Ya, tahun 2000. Tahun 2000. Ya, cuman saya mulai bekerja di SMA Negeri 1 Magetan itu merintis dari bawah. Jadi saya mulai dari nol. Saya bekerja itu aktif sebagai pegawai pelaksana di SMA 1 Magetan itu terhitung mulai 1 Juli 86. Tahun 1 Juli 1986. 1986. Itu saya masih sukuan, kurang lebih 4 tahun. Terus saya mendapatkan pengangkatan khusus waktu itu. Alhamdulillah, mungkin rezeki. Terhitung 1 Maret 89 saya diangkat sebagai CPNS. Dan PNS-nya mulai 1 Mei 90. Iya, 1 Mei 90. Itu ceritanya. Terus sebelum saya menjadi guru bahasa, saya sempat menjadi guru IT ya, menjadi guru komputer. Tapi pada waktu itu masih program lama. Jadi mulai Desember, ingat saya Desember 90 SMA Negeri 1 Magetan. Tahun 90. Ya. SMA 1 Magetan mengadakan program pendidikan komputer. Waktu itu kepala sekolahnya kalau tidak salah Pak FX Suloso Yudi punya program bagaimana kalau anak-anak atau siswa itu diajari komputer karena masih asing waktu itu. Dan generasi komputernya masih generasi IBM waktu itu ya, ingat saya. Materi yang diberikan mulai dari ITC, Introduction to Compute, kemudian masuk ke aplikasinya waktu itu masih menggunakan WordStar atau WS Release 4 dan materi yang lain yang sudah paham tentang WS diajari tentang kalau WS itu sekarang Word gitu Word, ya. Terus kemudian diajari tentang aplikasi yang lain yaitu Lotus 123 yang sekarang berkembang setelah muncul generasi Windows. Windows itu kalau nggak salah muncul tahun hampir 2000-an belum, sekitar itulah. Sekarang jadi Excel itu. Oh, Excel. Ya, nah perjalanan saya punya pengalaman mengajar komputer itu mulai Desember 90 sampai kurang lebih 2004 kalau nggak salah, 2003 lah. Kemudian saya mengundurkan diri karena saya fokus ke bidang studi yang lain yaitu bahasa Indonesia. Nah itu riwayatnya begitu itu. Sempat saya mengajar dua-duanya, jadi mengajar komputer dan mengajar bahasa Indonesia. Itu sempat. Tuh. Saya kira itu. Kalau yang Pak Pujo masuk ke SMA mulai bekerja itu tahun 1986. Ya, 1 Juli 86. Sebagai apa Pak itu Pak? Saya masih jadi sebagai pelaksana. Waktu itu saya pertama kali ditugaskan di laboratorium bahasa. Jadi saya sebagai teknisi. Tenaga kependidikan gitu Pak? Ya, betul. Kalau sekarang istilahnya tenaga pendidikan, saya ditugasi sebagai teknisi laboratorium bahasa Inggris. Sampai ya berjalan terus di situ. Kemudian karena saya punya apa namanya? Kebisaan di bidang IT, saya diserai tugas untuk administrasi yang lain. Jadi misalkan untuk membuat daftar gaji. Jadi
Dulu di daftar gaji itu saya membuat sendiri. Jadi pakai aplikasi Lotus dan sebagainya. Bahkan akhirnya PPDB, kalau sekarang PPDB sudah ada aplikasinya. Kalau dulu masih kita manual, jadi masih pakai Lotus itu. Masukkan satu-satu gitu. Iya, masukkan satu-satu kemudian di rank gitu. Dulu kita nggak bisa membayangkan kalau masih manual belum ada komputer. Waktu itu waduh, bisa seminggu kita mau ranking itu. Tapi begitu ada itu, saya coba bermodalkan diri, saya tunjukkan kepada kepala sekolah, Pak ini Pak pakai aplikasi yang ini. 1 menit selesai jadi rankingnya. Tuh. Jenengan tahun 90 wau ngajar sebagai guru IT. Yap. Nah itu, sedangkan jenengan asli niku jurusan bahasa Indonesia nggak Pak? Belum. Jadi Belum. saya belum punya basic bahasa Indonesia. Oleh karena itu waktu saya ngajar komputer, waktu kepala sekolahnya ganti, pengajar komputer tuh nggak dipercaya. Nggak punya basic formal kok berani ngajar komputer. Nah, itu. Akhirnya dites waktu itu, diuji, kalau nggak salah di Madiun kalau nggak salah. Kebetulan saya lulus, hanya saya yang lulus. Saya nggak tahu apakah itu memang rezeki saya atau bagaimana. Akhirnya sih dipercaya. Jadi waktu saya ngajar komputer itu akhirnya punya basic formalnya ada. Awalnya nggak punya. Berarti jenengan buatan kado sekolah formal atau? Saya otodidak Otodidak, awalnya. belajar komputer sendiri. nih. Betul, saya otodidak. Oleh karena itu saya sangat bersyukur punya. Kadang-kadang orang yang pengen lebih tahu itu kadang-kadang ada manfaatnya. Ya, Contohnya benar. seperti itu. Mau mencari tahu nih kung. Iya. Nah mungkin sebenarnya guru itu bukan cita-cita saya dulu itu. Cita-citanya apa Pak Rien Pak? Waduh. Cita-citanya dulu saya pengen jadi penyiar sebenarnya. Oh penyiar. Saat ini sampun melebet podcast Pak. Iya, cuman karena saya pernah punya pengalaman mengajar komputer, mengajar kok enak, saya deket. Belajar itu tidak harus melalui textbook. Jadi belajar tuh, oleh karena itu ada pepatah mengatakan experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi saya belajar itu dari pengalaman. Akhirnya saya memutuskan, oke lah, saya beralih, saya memantapkan diri, akhirnya mengambil sebagai pendidik. Oleh karena itu saya sama kepala sekolah didorong, udah kamu ambil S1-nya itu. Mendet S1 bahasa Indonesia nih. Betul, mulai tahun berapa ya? 9 berapa lupa saya itu ya. Terus mulai mengajar bahasa Indonesianya tahun 2004. 2000. 2000. Ya, 2000. April 2000 kalau nggak salah, lupa ingat saya. April 2000, saat niki sampun 2022. Iya. Berarti sudah menjadi guru bahasa Indonesia itu 22 tahun. Ya. 22 tahun. Iya. Itu perbedaannya apa Pak? Mengajar bahasa Indonesia di tahun 2000-an dan yang sekarang. Perbedaan secara substansi tidak ada. Hanya begini, guru bahasa itu tidak jauh berbeda dengan guru sejarah. Jadi materi itu berkembang. Apalagi bahasa. Bahasa itu fluktuatif, jadi naik turun terus. Salah satu contoh. Ada kata wanita. Ada ameliorasi dan ada periorasi, ada makna yang baik dan ada yang makna jelek. Itu kan berkembang terus. Dulu kata perempuan itu dianggap paling baik, akhirnya dirubah menjadi wanita yang paling baik. Sekarang berubah lagi menjadi perempuan yang baik. Jadi contohnya gitu, ada kelompok dharma wanita, bukan dharma perempuan, karena dianggap kata wanita itu nilainya lebih tinggi daripada kata perempuan. Tapi ternyata kata perempuan sekarang digunakan lagi karena setelah dicari akar katanya, kata perempuan itu nilainya lebih tinggi. Makanya sekarang ada Menteri Peranan Perempuan. Kan gitu. Pemberdayaan perempuan. Gitu. Pakai kata-katanya perempuan gitu ya, Pak. Jadi karena yang itu lebih tinggi hitungannya. Betul. Jadi bahasa itu harus kita tidak boleh stuck dengan apa yang sudah kita punya itu terus ya udah ngajarnya itu aja, tidak. Jadi kita harus ngikuti. Oleh karena itu kadang-kadang kita harus tahu media. Media televisi misalkan kita lihat, itu bisa digunakan sebagai materi pembelajaran. Contohnya seperti itu. Jadi perbedaannya apa ya?
Kalau menurut saya substansi materinya berkembang terus. Jadi selalu berubah-ubah terus, berbeda terus. Dari tahun ke tahun itu berbeda. Kalau untuk siswanya sendiri, Pak? Siswa juga demikian. Siswa itu menurut saya begini. Kalau pemahaman saya, mohon maaf kalau saya salah. Ada karakter siswa itu berbeda-beda. Karakter kelas itu berbeda-beda. Jadi kadang-kadang saya mengajar di kelas ini, kelas A dengan kelas B, cara saya pendekatan saya itu berbeda. Contohnya dulu sampai saya pernah jadi apa namanya? Dianggap spesialis guru IPS karena saya dulu suka ngajar di IPS malah. Banyak apa namanya? Menurut saya anak-anak IPS itu apa ya? Unik-unik. Bukan unik, dia punya kelebihan. Jadi saya nggak suka ada orang mengatakan anak IPS itu nakal-nakal. Enggak, leres. Menurut saya. Jadi saya ingin menghilangkan dikotomi antara IPA dan IPS. Sama. Hanya beda-beda bidangnya saja. Jadi saya dekat dengan anak-anak IPS. Itu. Berarti untuk perbedaan yang hitungannya yang signifikan tuh nggak ada, Pak ya? Perbedaan pembelajaran di tahun 2000-an dengan pembelajaran yang sekarang. Kalau yang signifikan begini, substansi materinya jelas berbeda. Kemudian teknis pembelajarannya sekarang sudah banyak menggunakan IT, jadi lebih mudah menggunakan IT sekarang. Contoh, kalau kita mau mengajar materi drama misalnya kelas 11, kita bisa memanfaatkan media-media yang ada. Jadi tidak harus kita mencari rekaman CD dan sebagainya. Kalau sekarang begitu. Kalau dulu kita harus menyiapkan itu. Tapi sekarang langsung buka handphonenya dan sebagainya, YouTube, lihat apresiasi semuanya dan sudah sebagainya. ada di situ. Dianalisis. Jadi sebenarnya guru dimudahkan dengan adanya itu. Dengan adanya IT teknologi yang sekarang ya, Pak. Iya, betul. Jenengan bekerja di SMA Negeri 1 Magetan dari tahun 86. Itu pengalaman yang paling berkesan apa, Pak? Pengalaman hal apa ini misalnya? Ya, pengalaman tentang mengajar atau jenengan dados pembina nopo. Kalau mengajar saya kira tiap tahun pasti berbeda-beda. Ada keunikan sendiri-sendiri. Tapi ada satu hal yang menurut saya sampai hari ini itu tidak bisa saya lupakan, bahkan sampai hari ini pun saya masih dekat dengan anak-anak itu. Itu saya punya riwayat begini. SMA Negeri 1 Magetan itu dulu kalau peringatan Disnatalis atau ulang tahun milad itu hanya dilaksanakan 1 hari pada tanggal 1 Agustus, doa bersama, selamatan, makan bersama, selesai. Nah, mulai 2004-2005 lupa ingat saya, ketua OSISnya saya masih ingat betul, ketua OSISnya namanya Dimas Febri, si 7-nya namanya Alif Yudo. Kebetulan saya pembina si 7. Sekarang si 7. Kalau dulu si 8. Saya pembina OSIS di si 8. Anak-anak itu datang ke rumah berlima. Saya masih ingat, sampai hari ini masih sering datang ke rumah. Jadi antara Dimas, Alif, Widi, Tirtinanto, Rintu, dan yang lain-lain. Mohon maaf yang tidak saya sebut. Banyak sekali. Itu sering datang ke rumah bikin proposal. Kebetulan waktu itu ada program dari pemerintah namanya Prevention Unit. Jadi ada dana untuk kegiatan siswa. Terus anak-anak, Pak, ini ada dana kurang lebih 1,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Bagaimana Pak kalau ulang tahun itu kita ubah? Akhirnya anak-anak bikin proposal, saya temani, saya dampingi, saya bimbing, ya di teras rumah. Yang nyiapin makanan ya istri saya. Akhirnya jadilah momentum itu jadi menjadi tonggak peringatan ulang tahun SMA 1 Magetan yang seperti ini. Dulu hanya 4 hari pertama kali itu. Kita ajukan ke kepala sekolahnya waktu itu Pak Tik, wakil siswanya Pak Hari Sustio. Kita ajukan, disetujui bagaimana kalau peringatan ulang tahun itu tidak hanya 1 hari, tapi ada kegiatan yang lain. Jadi waktu itu ada kegiatan jalan sehat, basarnya seluruh kelas itu bikin tenda.
Kalau nggak sekarang kan udah ada terop ya. Terop, Kalau dulu nggih. bikin tenda. Dan 27 kelas waktu itu semuanya hampir jual kopi. Kopi. Iya. Karena belum ada pop ice dan lain-lain lah. Mohon maaf kalau saya sebut merek. Nggih. Kopi ingkang sasetan ngoten niku Pak. Napa? Belum ada. Damel piyam Pak Ya, berarti. anak-anak bikin itu. Dan itu meriahnya luar biasa. Dan saya nungguin mulai pagi sampai malam. Itu buka jam 8 pagi, tutupnya jam 10 malam. Setiap hari itu momen. Kemudian di peringatan ulang tahun itu muncullah ada kegiatan yang namanya yang sekarang disebut puput. Nggih. Pemilihan putra-putri semasa. Iya. Jadi angkatan 2004-2005 itulah yang menjadi tonggak menurut saya. Menjadi tonggak kegiatan ulang tahun yang sampai sekarang ini seperti itu. Berarti engkang puput niku ya mulai 2004 Ya. niku Pak. Iya. Dan saya minta ke anak-anak coba Anda bukan hanya sebagai objek, Nggih. tapi harus menjadi sebagai subjek. Jadi coba kelola kegiatan ini. Jangan Anda jadi pelakunya, Nggih, tapi Anda yang melakukan itu. Itu akhirnya jadilah ada puput yang sampai hari ini jadi embrionya kalau di Magetan kan ada Bagus Dia. Bagus Dia. Ya. Dan yang terpilih menjadi puput di SMA 1 Magetan rata-rata menjadi Maju Bagus Dia. Ya. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan sampai hari ini. Yang sangat dan itu terus berkesan, berkembang ya. dan ulang tahun itu kan dengan kemeriahan yang masing-masing. Iya. Dan ada ulang tahun yang paling meriah itu kalau nggak salah angkatan 2008-2009. Itu kebetulan anak saya juga ikut di dalamnya, terlibat. Itu kegiatannya luar biasa. Napa Pak kegiatannya pun Pak? Kegiatannya yang tidak biasa itu ada kontes motor, modif. Modif motor. Ya, se-Jawa. Itu dari Jogja, dari mana-mana itu datang ke sini semuanya. Aula belum jadi waktu itu, masih ada tanah gitu. Tempatnya di lapangan. Di aula. Oh, di aula. Aula sudah ada atap tapi bawahnya masih perabatan biasa. Itu 2000 dan itu mendapat sponsor dari salah satu provider provider. Kita dapat kaos 1000 kaos itu. Semua siswa dapat kaos semuanya itu. Bahkan ada kejutan artis waktu itu. Jadi Emang kita mengundang artis? Tidak. Artisnya yang datang Dari provider yang jadi itu dia memberikan surprise mendatangkan Jagostu. Jagostu itu pecahannya Silon Seven, salah satu tokohnya si Eros itu. Nah, itu tahu-tahu datang, anak-anak aja nggak tahu semua. Jadi tahu-tahu ada di lapangan main gitu aja. Pas malam pas acara siang. Itu siang iya. Jadi anak-anak dikelabui semuanya nggak tahu ada Jagostu. Hanya mungkin untuk anak waktu itu tidak terlalu familiar dengan Jagostu itu. Pengalaman yang paling berkesan ya Pak niku. Yap, itu pengalaman berkesan itu jadi tonggaknya. Dan itu bahkan anak-anak OSIS 2004-2005 itu yang pernah mengusulkan bahwa dulu guru itu pakai dasi kan. Kalau ngajar hari apa itu pakai dasi. Nah, anak-anak agak ngiri, Pak, kenapa gurunya pakai dasi, siswanya enggak? Bagaimana kalau siswanya pakai dasi? 1 tahun berikutnya muncullah kebijakan dari Kemendikbud, waktu itu masih Depdikbud ya. Siswa pakai dasi. Kemudian tahun-tahun berikutnya, OSIS berikutnya muncul seragam ciri khas yang merah itu. Ciri khas, kotak-kotak. Muncul alma mater dan sebagainya. SMA 1 yang jadi promotornya, yang mengawali. Yang mengawali. Betul. Pengalaman yang lain ada lagi nggak Pak? Pengalaman yang lain hal apa ya? Misal pernah menjadi kan tadi pembina dalam OSIS terus atau yang lain gitu. Saya ya alhamdulillah kalau pembina, nah ini balik lagi ke ini ya, saya nggak bisa lepas dari anak-anak 2004-2005. Sekarang ada podcast ya. Kalau dulu ada broadcast. Ya. Nah itu saya menjadi pembina pertama dengan Bu Tati dan Pak Widayanto. Jadi kalau kita kegiatan siswa itu ada kegiatan broadcast, jadi siaran radio. Oh, siaran radio. Ya, kalau tidak seperti sekarang ya, sekarang udah berkembang dan sebagainya. Dulu ini radio saja.
Saya dengan Pak Widayanto dan Pak Bu Tati waktu itu kalau nggak salah ya, itu berjuang mati-matian agar anak-anak itu bisa punya keberanian untuk berbicara di depan mikrofon. Kebetulan saya juga punya hobi yang lain, menjadi pembawa acara. Jadi ya saya salurkan lah, saya gunakan untuk membina anak-anak, dan alhamdulillah anak-anak yang anggota broadcast itu ketika keluar dari SMA 1 di perguruan tinggi dan lain sebagainya, ketika anak-anak laporan itu ya berani berbicara, iya ya alhamdulillah lah. Oleh karena itu waktu itu sempat sebelum ada muncul broadcast sudah mulai nggak boleh, radio komunitas itu nggak boleh. Tahun berapa saya sempat dilarang itu, dulu boleh komunitas harus izin, akhirnya terus saya sarankan karena kebetulan sudah nggak di situ, yang awalnya on air kita ubah off air. Jadi bagaimana anak-anak bisa menjadi pembawa acara atau menjadi protokol, penting namanya protokol itu. Jadi bagaimana mengelola sebuah event, kegiatan dan sebagainya. Saya kira itu pengalaman saya. Kalau di bidang yang lain nggak ada lah, saya biasa-biasa saja. Yang paling berkesan itu tadi ya, Pak ya? Iya, kalau yang nggak jauh-jauh dari angkatan berapa tadi betul, Pak? 2004. Ya, 2004-2005 kalau nggak salah, lupa ingat saya. Itu. Dan sampai hari ini anak-anak itu masih bersilaturahim. Ya, masih alhamdulillah anak-anak itu semuanya sudah punya keluarga, udah punya pekerjaan masing-masing. Masih menyempatkan waktu. Masih beberapa sebelum puasa itu sempat datang ke rumah. Ya itulah namanya. Kalau menurut saya begini, itu bukan mantan siswa. Saya nggak pernah mengatakan itu mantan siswa saya. Itu ya siswa saya dulu. Oleh karena itu dia juga mengatakan Pak Pujo bukan mantan guru saya, tapi Pak Pujo itu masih guru saya. Karena dia ngimbangi saya. Makanya saya sering di kelas. Karena anak, saya nggak pernah menyapa anak siswa itu dengan kamu. Saya nggak pernah. Jadi saya berusaha menghormati anak. Kita nggak tahu di kemudian hari jadi 5 tahun apa dia jadi apa. Tidak menutup kemungkinan dia yang awalnya jadi siswa, suatu saat dia menjadi kepala sekolah. Ya kan, terbukti kan sekarang kan. Ya, oleh karena itu saya tetap menghargai. Oleh karena itu juga saya nggak pernah kamu kok bodoh, nggak pernah. Karena setiap anak pasti punya kelebihan. Di balik kelemahan pasti punya kelebihan, itu pasti. Kalau namanya nakal, wajar lah menurut saya. Colut, itu menurut saya wajar lah. Saya dulu juga begitu mungkin. Jadi mewajarkan hal-hal itu. Ya, artinya tidak sampai menjadi pencuri, terus subversif, hal-hal kriminal gitu. Enggak sampai begitu. Jangan sampailah kalau yang itu. Ya, nakal-nakalnya yang wajar gitu. Iya, dan saya yakin dia ketika lepas dari SMA dia pasti akan menyadari itu, dan itu terbukti. Banyak siswa yang waktu jadi siswa nakalnya luar biasa, tapi begitu dia keluar dari SMA ketemu Pak, saya bla 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 bla, ya. Biasanya saya dulu yang gini. Iya. Dan saya tidak pernah punya rasa dendam. Alhamdulillah anak-anak bisa begitu. Gitu, Dika. Pak, niki bulan Juli tahun 2022 jenengan sampun purna nggih, Pak. Betul. Kok cepet sangat toh, Pak? Sebenarnya saya bekerja sudah hampir 37 tahun ya di SMA 1. Jadi saya sudah hafal sudut-sudut ini, bahkan sampai Watu Nganten itu aja saya hafal ya. Ada Watu Nganten, ada Watu Riok, ada Watu Kendang, hafal semua sudut-sudut di SMA 1. Kalau tertulis di SK saya sudah 33 tahun lebih 4 bulan, tapi realnya masa kerja ya sudah hampir 37 tahun saya. Nah, ini kenapa Pak, pesan dan harapan untuk Bapak Ibu guru maupun untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Magetan? Waduh. Dari Bapak. Kalau untuk siswa titip marwah SMA 1 Magetan yang sudah bagus ini, ayo kita jaga. Jangan sampai nanti disalip dari tikungan belakang ya. Sekolah-sekolah lain sudah mulai berlomba-lomba dan sebagainya. Tapi saya yakin
jika anak-anak menyadari berangkatnya dari sebuah kedisiplinan. Disiplin itu macamnya banyak sekali kan ya. Yang sederhana saja misalnya anak-anak yang harusnya pakai atribut ya pakailah pakai atribut dan sebagainya. Itu untuk anak-anak. Hanya satu untuk anak-anak, jaga marwah SMA 1 Magetan. Jadi prestasi yang sudah luar biasa baik di bidang akademis maupun non akademis ya dijagalah. Jangan sampai turun. Banyak indikator-indikator yang harus kita perhatikan itu. Terus bulan Juli 2022 sudah resmi purna ya Pak? Siap, ya. Kegiatan ini, rencana kegiatan ini pun jenengan apa Pak? Waduh. Setelah purna nih Pak. Yang jelas saya ingin menikmati masa pensiun dulu. Itu yang pertama. Bagaimana setelah saya lepas dari rutinitas mengajar, kegiatan-kegiatan, karena dulu saya tuh kalau dibilang kadang-kadang pegawai yang keranjingan, artinya datang pagi, pulang malam dan sebagainya. Saya dulu paling suka bekerja begitu. Kemudian jalan jangka dekat mungkin ada rencana saya mau mengelola kebun. Kebetulan saya ada tinggalan kebun dari keluarga itu di daerah Sumber Totol. Nah mungkin saya dengan dekat-dekatnya itu. Tapi untuk jangka panjang sambil menunggu, kebetulan ibunya anak-anak, istri saya, mungkin selisih 10 bulan lagi juga mau purna. Oh, tahun ini juga Pak? Tahun 2023. Mei 23, masih setahun tahun lagi. Ya. Nah itu ada rencana, ini permintaan anak-anak. Saya mungkin disuruh hijrah ke DKI, ke Jakarta. Nah, mungkin di sana nanti apalah kegiatannya apa saya belum jelas. Mungkin ya nggak jauh-jauh dari perdagangan lah. Usaha ya, Pak. Ya, usaha. Nggak tahu nanti usahanya apa. Tapi yang jelas tujuan utamanya adalah anak-anak bisa saya tunggu. Anak-anak pengen ditunggu di sana. Kebetulan ada rumah di sana. Menemani putra-putri ini. Iya, kebetulan gitu. Insya Allah itu. Gitu. Mungkin sedaya lancar. Amin, ya, amin. Pak. Yang penting doanya sehat. Amin. Ya, terima kasih Pak Pujo atas Sama-sama. waktunya sudah meluangkan waktu untuk podcast. Iya, kalau saya untuk SMA 1 apapun pasti akan saya luangkan. Karena saya banyak utang budi dengan SMA 1. Saya 37 tahun bekerja di sini, makan, minum dan sebagainya lah dapatnya dari SMA 1. Oleh karena itu saya tetap walaupun saya sudah di luar pagar, saya tetap ingin mengabdikan walaupun hanya masukan dan sebagainya. Tetap. Oleh karena itu saya kebetulan ada grup WhatsApp itu Purnawirawan SMA 1 Magetan. Ada. Kebetulan admin ya. Jadi Bapak Ibu guru pelaksana tenaga pendidikan dan pendidik yang sudah purna itu saya rangkum di grup WhatsApp. Ada. Sampai hari ini kebetulan adminnya saya yang membuat saya. Jadi misalkan kita berkomunikasi dengan Purna Bakti dari SMA 1, baik itu pendidik maupun tenaga pendidikan ada di sana. Jadi silakan nanti kalau kita bersilaturahmi masih bisa. Ya mungkin sakit tetap. Amin. Silaturahmi supaya paling sehat, lancar. Amin. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pujo dapat bermanfaat untuk siswa-siswi, untuk Bapak Ibu guru dan yang lain semuanya. Amin. Cukup sekian podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. See you.